Haleluya. Apapun yang terjadi, Yesus Kristus tetap Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Karena tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Ada sebuah lagu kami harus nyanyi mendahului perenungan firman Tuhan ini. Semua yang ada di dalam hidupku hanya pinjam dan bukan milikku. Tuhanku, Engkaulah sumber semua itu. Peringatkanlah daku, Tuhan. Ingatkanlah hidupku, masa lalu, dan tunjukkan dari mana Kau angkat hidupku. Hanya manusia yang dapat lupa peringatan nadaku, Tuhan. Perlu Tuhan selalu ingatkan kita, walaupun kita udah bertobat, kadang-kadang bisa jatuh lagi. Tapi Tuhan mengangkat kita, asal kita kembali kepada Tuhan. Semua yang ada dalam hidupku ini hanya pinjam dan bukan milikku. Ada banyak cerita dalam Alkitab. Mungkin ada dua bagian, satu perjanjian baru, satu perjanjian lama yang kita harus renungkan hari ini. Dari Lukas 15 kita tahu ada cerita tentang domba yang hilang. Kemudian uang yang hilang. Dan yang ketiga, anak yang hilang. Kalau domba dan uang itu dicari, kalau anak pulang sendiri, kalau enggak hancur hidupnya, mati, binasa. Ini cerita yang paling menarik. Nah, oleh karena itu, kita harus percaya bahwa semua hidupnya hanya pinjam. Kalau Tuhan minta kembali, kita udah nggak bisa bikin apa-apa. Anak yang hilang ini sudah rusak kayak begitu. Bapak masih tunggu dia. Bapak menunggu dia di pintu. Dan kembali pulang. Walaupun kakaknya, kokonya ini cemburu. Tapi tetap Bapak bisa menyelesaikan masalah keluarga di dalam. Puji Tuhan. Nah, di dalam cerita itu, yang kedua, kita akan ambil dari 2 Raja-Liat 6. Ada kapak pinjaman yang jatuh waktu Nabi Elisa. Ya, itu 2 Raja-Raja 6 pada ayatnya yang ke-1 sampai ayat yang ke-7. Pada suatu hari berkatalah rombongan Nabi kepada Elisa, "Coba lihat, tempat tinggal kami di dekatmu ini adalah terlalu sesak bagi kami. Baiklah, kami pergi ke sungai Yordan dan masing mengambil 1 balok dari sana supaya kami membuat tempat tinggal untuk kami." Jawab Elisa, "Pergilah." Lalu berkatalah orang, "Silakan, ikutlah dengan hamba-hambamu ini." Jawabnya, "Baik, aku akan ikut." Maka ikutlah ia dengan mereka. Itu lihat, hamba Tuhan yang mau ikut dengan anak-anak muda atau hamba-hamba Tuhan yang masih muda ini. Setelah mereka sampai di sungai Yordan, mereka pun menebang pohon-pohon. Dan terjadilah ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya ke dalam air. Lalu berteriak-teriaklah ia, "Wahai Tuanku, itu barang pinjaman." Tetapi berkatalah abdi Allah, "Kemana jatuhnya?" Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu, lalu dilemparkannya. Itu dia. Ke
ke sana, maka timbullah mata kapak itu dibuatnya. Lalu katanya, ambillah. Orang itu mengulurkan tangannya dan mengambilnya. Luar biasa. Dari perenungan ini, mata kapak itu yang jatuh adalah barang pinjaman yang sebenarnya harus dibayar. Ini siapa yang kasih pinjam? Ya tentu Allah Bapa kita di surga yang punya. Itu barang pinjaman yang harus dibawa kembali kepada Bapa. Kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang kita berikan untuk Tuhan. Yang kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita bisa menyembuhkan orang, kita bisa berkhotbah, kita bisa melakukan apa saja. Ingat, itu pinjaman, karunia, talenta buat Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, berdoa buat orang. Semua pinjaman kita berikan persembahan, menolong orang yang susah, menolong orang yang betul-betul menderita. Itu pun pinjaman, Tuhan akan minta kembali. Jadi jangan kita sombong, jangan kita lupa bahwa itu hanya barang pinjaman. Puji Tuhan. Suatu rencana sekecil apapun andalkan Tuhan. Itu yang pertama yang kita dapat dari bacaan 2 Raja 6. Dan yang kedua, Allah Bapa kita penuh belas kasihan yang begitu bagi mereka yang sedang berada dalam kesusahan. Sekecil apapun kesusahan itu. Yang ketiga, justru karena ada penyertaan Tuhan, timbul masalah. Jangan pikir kalau Tuhan tidak menyertai kita tidak ada masalah. Ada, tetapi Tuhan tetap menolong. Lebih baik disertai Tuhan ada masalah daripada hidup tanpa Tuhan. Yang terakhir, meningkatkan iman rombongan yang masih muda. Nabi-nabi yang masih muda itu harus belajar. Mata kapak ini tetap tumbuh kembali. Ada yang menafsirkan dia membuang tongkat kayu itu adalah salib Tuhan Yesus Kristus yang dapat menebus kita dari segala dosa. Tak ada kebaikan ku buat baginya, ku tak layak menerima kasih-Nya. Namun Kau telah disalibkan, mati peringatkanlah daku Tuhan. Ingatkanlah hidupku masa lalu dan tunjukkan dari mana Kau angkat hidupku. Ku hanya manusia yang dapat lupa. Peringatkanlah daku Tuhan. Tuhan perlu ingatkan kita karena orang lupa suka nggak ingat. Selalu ingat akan Tuhan. Ingat keberhasilan kita ini semua karena Tuhan. Amin.